Berita Sumsel 24 jam hari ini. Daihatsu Rocky yang dikenalkan secara resmi pada April 2021 memiliki tampilan dengan desain stylish, modern, dan nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan. Untuk membuktikan ketangguhan serta kenyamanan Rocky, jurnalis dan konsumen berkesempatan menjajal mobil tersebut dalam mini touring. Perjalanan singkat tersebut dengan mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Palembang. Mengambil start di kantor Daihatsu Pelaju, rombongan yang terdiri dari 6 mobil Rocky melaju ke Benteng Kuto Besa, lalu ke Kambang Iwa, dilanjutkan ke kantor Daihatsu Veteran. Kemudian berhenti sejenak di Les Exit yang berada di Simpang Fatal untuk beristirahat dan santap makan siang. Perjalanan dilanjutkan ke wisata terakhir di Kawah Tengkurep dan finish di kantor Daihatsu Pelaju. Selama duduk di kabin mobil, penumpang sudah merasakan kenyamanan ditambah fitur canggih yang ada di mobil ini. Selain itu, jalan yang kurang bagus ketika melintas juga tidak terlalu terasa meski duduk di kursi penumpang. Kepala Cabang Astra Daihatsu Kantor Pusat Pelaju, Hushandri, mengatakan Rocky memiliki pangsa pasar tersendiri. Hal ini membuat dirinya optimis penjualan akan makin meningkat, apalagi disertai promo-promo menarik dari pabrikan. Adapun promo menarik yang saat ini berlaku seperti test drive berhadiah motor, lalu paket spesial uang muka mulai 10%, paket pembelian khusus profesi PNS atau guru, BUMN, tenaga kesehatan dan grup Astra, dan ada bunga kredit kompetitif. Saat ini untuk wilayah Sumsel, unit Rocky sudah terjual lebih dari 150 unit. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Pemirsa, harga komoditas karet di tingkat petani mengalami penurunan tipis di Kabupaten Ogan Kemering Ulu. Karet dibanderol Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogram dari posisi bulan Oktober di kisaran Rp10.200 hingga Rp11.000 per kilogram. Menurut petani karet di Kecamatan Batu Raja Timur, karetnya dihargai lebih rendah daripada bulan Oktober lalu. Sedangkan menurut pihak pengepul, harga komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir memang berfluktuasi. Namun ia tidak tahu persis mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Oku membenarkan bahwa harga karet di Kabupaten Oku berfluktuasi. Sempat juga naik, tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Turun juga tidak terlalu tinggi. Jadi dia naik misalnya 135 misalnya kan. Terus besoknya lagi turun juga tidak terlalu rendah. Jadi stabil lah sekarang nih, harga karet tidak terlalu naiknya, tidak terlalu rendahnya. Jadi masih stabil lah, tidak terlalu cak biasa-biasanya tuh kan. Harga sekarang berapa yuk dari pantauan kamu untuk harga karet per minggu? Kalau sekarang ini harga karet itu sekitar, kalau lihat dari data tuh kan ada dari pantauan kami juga, dari pantauan di seluruh data Sumsel ini, bukan dari kabupaten. Ini mereka menggunakan kadar kering 100 kan, misalnya 70, 60, 50, 40. Jadi sekitar 10.000 kayak gini. Reporter dan juru kamera Yanson, palpress.com. Desa Sinjar Bulan kembali dinobatkan sebagai kampung sehat atasi stunting. Raihan predikat ini merupakan dukungan dan partisipasi warga desa. Desa Sinjar Bulan dinobatkan sebagai kampung KB Jeruk Bali dalam 2 tahun terakhir. Bahkan kampung ini menjadi contoh dan menjadi desa paripurna sebagai kampung sehat. Kepala Desa Sinjar Bulan Nani Diarti mengatakan, raihan penghargaan ini dilakukan atas dukungan dan partisipasi warga. Awalnya kampung ini termasuk kampung terpencil dan terisolir, bahkan banyak kekurangan. Namun dengan partisipasi warga dan dukungan pemerintah, kampung ini terus berkembang. Senada Bupati Lahat Ciujang menerangkan, Desa Sinjar Bulan meresmikan dapur sehat atasi stunting. Dapur ini untuk menjamin ketersediaan akses makanan sehat bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta keluarga beresiko stunting. Tujuannya agar 1000 hari pertama kehidupan bisa terpenuhi gizinya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Lantaran sakit hati dituduh maling,
Ari Waskito, warga Kecamatan Gandus, tega mencekik Wulandari, kakak iparnya sendiri. Kejadian penganiayaan itu terjadi di kediaman korban di Lorong Jambu, Kecamatan Gandus, Sabtu kemarin pukul 9 pagi. Kapolsek Gandus AKP Kusyanto didampingi Kanit Reskrim Ibtu Andriano Valezi mengatakan, aksi penganiayaan itu diketahui warga setelah korban meminta tolong. Begitu mendengar teriakan korban, warga pun menangkap pelaku dan menyerahkan ke Polsek Gandus. Pelaku 351, di mana modus operandinya tersangka ini mereka dituduh ataupun disangka oleh kakak ipar, sehingga dia tersinggung menggunakan alat ini. Dia digunakan untuk menutupi mukanya, ya, dibuat topeng. Kemudian dengan sengaja dia mendatangi Ayu ipar, kemudian melakukan tindak pidana, dalam hal ini penganiayaan, melakukan pencekikan dan hingga mengalami luka di bagian tangan dan juga di bawah. Menurut pelaku Ari, dirinya nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati dituduh mencuri barang milik korban. Dikatakan tersangka dirinya masuk ke rumah korban lewat pintu belakang. Agar tidak dikenali, ia menutup wajahnya dengan kain. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.